Janti masih duduk di ruang tamu, sembari mengusap air matanya saat mobil sedan milik Suropati telah meninggalkan halaman rumah itu. Pertahanannya telah runtuh. Ia yang semula bisa bersikap tegar dan sinis, kini merasa sangat terluka setelah Suropati melangkahkan kaki meninggalkan rumah itu. Andai saja tadi aku punya kekuatan untuk menjelaskan semuanya, keluh Janti di dalam hati. Ia bahkan berandai-andai, bila saja mereka bisa menahan emosi dan bicara dengan kepala dingin. Mungkin saja saat ini mereka sudah bisa saling memaafkan dan menjalin hubungan kembali. Tapi semua sudah terlambat. Suropati sudah pergi dari kehidupannya dengan membawa luka hati yang teramat parah. Janti mengerang. Ia bahkan telah lupa bahwa statusnya kini adalah istri orang lain. Di hadapan Janti, Dayang berdiri bersandar pada daun pintu dengan kedua lengan terlipat. Pandangan mata gadis itu menusuk, menatap sang ibu tiri. Bibirnya menyeringai sinis. "Oh, jadi dia itu kekasihmu dan si Ratmi itu mak comblang kalian?" Ejek Dayang. Bukan seperti itu," sanggah Janti. Dengan gugup, ia menyeka air matanya. Di dalam hati, ia menyesali diri. Mengapa dirinya begitu larut dalam kesedihan di hadapan Dayang? "Lalu apa? Aku telah mendengar semuanya dengan amat jelas," sergah gadis belia itu. Aku susah payah. Janti berusaha mencari kata-kata untuk membela diri. Namun, air matanya kembali mengucur tanpa kompromi. Dayang memandangi sang ibu tiri dengan tatapan menghina. Lalu, ia mendengkus kasar dan menghentakkan kaki meninggalkan ruang tamu. Suropati menyetir tak tentu arah. Pikirannya begitu kalut. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Kemarahan, rasa cemburu, kecewa, dan kesedihan campur aduk meronta-ronta di dalam rongga dadanya. Ia mencengkram setir tanpa sadar, hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya berkaca-kaca. Namun, ia membersit hidungnya dengan kasar sebelum bulir air mata membasahi pipinya. Ia belum pernah merasakan sesakit ini seumur hidupnya. Di tepi danau, ia menghentikan mobilnya. Suasana sekitar begitu tenang dan sunyi. Hanya terdengar suara cuitan burung yang terusik dengan kehadirannya. Suropati membuka pintu mobil dan berjalan pelan ke arah permukaan danau. Godaan untuk mengakhiri hidupnya muncul tiba-tiba. Namun ia bingung, bagaimana caranya? Menenggelamkan diri di danau bukanlah pilihan terbaik. Toh, ia bisa berenang. Lagi pula, di tengah danau, ia melihat beberapa perahu nelayan yang sedang menebar jala. Mustahil mereka tak melihatnya bila Suropati nekat menceburkan diri di permukaan danau yang tenang itu. Cukup lama Suropati duduk bersila di sana. Ia menimbang-nimbang apakah sebaiknya bertahan di Sambangrejo
ataukah pindah ke tempat lain. Namun ia merasa tak sanggup berada berlama-lama lagi tinggal di desanya. Kenangan akan Janti pasti akan terus menghantuinya. Bagaimanapun ia prihatin dengan keadaan gadis itu. Namun kenyataannya, Janti memang telah memutuskan pilihan hidupnya dan menolak dengan keras kehadiran Suropati. Ia tak punya hak untuk mencampuri kehidupan gadis itu lagi. Sayup terdengar suara azan asar dari surau di seberang danau. Suropati menundukkan kepala dan mendengarkannya dengan taksim. Saat azan itu berhenti melantun, Suropati pun bangkit dan kembali menuju ke mobilnya. Ia menyetir dengan sangat pelan menuju ke rumah orang tuanya. Kini, sebuah rencana pun muncul di kepalanya. Ratmi membuka pintu rumahnya dengan sekali sentakan. Ia begitu kesal dan marah terhadap Suropati yang tak mampu memegang janjinya dan menguasai diri di hadapan Janti. "Bodoh kamu Suropati!" desisnya geram, seraya menghenyakkan bokongnya pada kursi ruang tamu. Ratmi mengelus-ngelus perutnya. Napasnya tersengal menahan emosi. Selama bersahabat dengan Janti, tak pernah sekalipun mereka berselisih paham. Meskipun semenjak Janti menikah, mereka tak pernah lagi bertemu. Namun semenjak kejadian tadi, Ratmi menjadi tak yakin apakah persahabatan mereka masih mungkin untuk dipertahankan. Janti terlihat terkejut dan marah saat melihat kedatangan Ratmi dengan membawa Suropati. Mungkin ia berpendapat bahwa Ratmi terlalu lancang mencampuri kehidupan pribadinya. Ratmi menarik napasnya yang terasa berat. Matanya terpejam. Ia bertekad akan berusaha untuk menemui Janti lagi suatu saat untuk meminta maaf. Ia pun berharap Janti mau menjenguknya saat anak keduanya lahir kelak. Terdengar suara langkah bocah kecil yang berlari mendekat. Ratmi membuka matanya. Siti menghampiri sang ibu. Di belakang bocah itu, seorang perempuan muda mengikutinya. "Mbak Yu, tadi Kang Karyo pulang sebentar, terus bilang mau berangkat lagi, nganter barang ke Solo. Oh ya, suamimu nitipin duit ini buat belanja," ujar perempuan itu. Ratmi menerima uang yang terulur dan berterima kasih. "Kenapa Kang Karyo ndak menungguku pulang, Jum?" tanya Ratmi. "Katanya ia harus buru-buru Mbak Yu. Mbah Kaji mendesak supaya kayu-kayunya segera diantarkan kepada pembeli," jawab Jumira. Ratmi mengangguk-angguk. Siti merengek meminta uang untuk jajan. Gadis kecil itu segera berlari riang keluar rumah setelah menerima sejumlah uang dari sang ibu. "Apa nanti malam perlu aku temani tidur di sini, Mbak Yu?" tanya Jumira. Ia memang sering menginap di rumah itu saat suami Ratmi bekerja selama berhari-hari. "Ndak usah, Jum. Aku ndak apa-apa kok," tolak Ratmi halus. "Ya wis, kalau begitu aku pulang dulu Mbak Yu," pamit Jumira. Ratmi mengangguk dan memandangi punggung adik iparnya itu.
Jumirah baru saja menikah. Tak enak rasanya jika Ratmi memintanya untuk tidur di rumah ini menemaninya. Lagi pula, jarak rumah mereka tak terlalu jauh. Ratmi bisa ke sana bila memerlukan bantuan. Pekerjaan Karyo sebagai sopir truk muatan kayu gelondongan memang sering mengharuskannya pergi selama berhari-hari untuk mengantarkan kayu-kayu itu sesuai perintah Mbah Kaji. Bahkan, Karyo juga sering mengantar sampai keluar Pulau Jawa. Ratmi sudah terbiasa ditinggal sang suami. Ratmi melangkah lulai menuju ke kamarnya, lalu merebahkan diri di atas ranjangnya. Ia mendesah lega. Hari ini terasa amat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, Suropati bergegas mencari Damar di brak tempat mereka bekerja. Beberapa tukang ukir sudah pulang, namun seperti biasa, Damar selalu memilih pulang saat hampir maghrib. Pemuda itu mendongak dan menatap heran Suropati yang berjalan lunglai memasuki brak. Wajah Suropati amat pucat. Damar segera tahu ada yang tidak beres. Loh, ada apa, Kang? Sudah bertemu dengan Janti? Tanya Damar seraya menghentikan pekerjaannya. Sudah, aku cuma mau bilang besok aku akan kembali ke Madiun. Kasihan Pak Dejarwo, ucap Suropati lirih. Loh, kenapa terburu-buru, Kang? Kakak kan baru 2 hari berada di rumah. Ndak apa-apa, aku hanya merasa tak nyaman lagi berada di sini. Suara Suropati bagai tercekat di tenggorokan. Damar pun menyadari ini ada hubungannya dengan Janti. Tapi ia tak ingin terlalu mendesak Suropati untuk bercerita sekarang. Baiklah, Kang, aku akan meneruskan pekerjaan sebaik mungkin, ujar Damar. Suropati mengangguk pelan. Ia memaksakan diri untuk tersenyum. Kalau ada apa-apa, tulislah surat dan kirimkan ke Madiun. Nanti aku tuliskan alamatnya. Baik, Kang. Ya sudah, aku masuk ke rumah dulu. Kamu juga harus segera pulang kan? Sudah hampir maghrib ini. Pamit Suropati sembari bangkit dan menepuk bahu Damar. Pemuda itu hanya mengangguk. Di dalam rumah, terdengar suara teriakan Kimangun penuh amarah kepada sang istri. Buat apa anakmu mendatangi perempuan itu, Bu? Bukankah dia sudah menjadi istri orang? Hardiknya. Mungkin hanya mau berkunjung, Pak. Dulu kan si Janti itu murid mengukirnya juga. Wajarlah kalau anakmu menengoknya. Mungkin ingin mengucapkan selamat atas pernikahannya. Jawab Bu Mangun dengan sabarnya. Alasan apa itu? Ndak masuk akal. Suropati itu aneh-aneh saja. Dia juga sudah berbulan-bulan meninggalkan usahanya dan lebih memilih untuk tinggal di Madiun. Apa yang dia lakukan di sana? Dasar anak ndak bisa diatur. Nada suara Kimangun semakin meninggi. Suropati yang merasa sudah cukup menguping percakapan mereka dari balik pintu, akhirnya melangkahkan kaki memasuki ruang tengah. Maaf, Pak, Bu, sudah, ndak usah bertengkar karena aku. Aku bukan anak kecil lagi yang segalanya harus diatur oleh Bapak, ujar Suropati lirih. Kimangun tampak hendak meledak lagi. Namun, Suropati lekas-lekas menyambung ucapannya.
Besok selepas subuh, aku akan kembali ke Madiun lagi. Ucapan sang putra membuat Ki Mangun dan sang istri membelalak kaget. Untuk apa lagi kamu kembali ke sana? Teriak Ki Mangun. Kamu kan baru 2 hari di rumah, Tongger. Mbok Yau istirahat dulu. Lagi pula, bagaimana nasib pekerjaanmu di sini bila kamu tinggal lagi? Bujuk sang ibu. Sudah aku pasrahkan kepada Damar, Bu. Ibu ndak perlu khawatir. Jawab Suropati. Buat apa kamu kembali ke Madiun? Pak Demu itu sudah ada anaknya yang mengurusnya. Buat apa kamu khawatir dengan keadaannya? Hardik Ki Mangun lagi. Aku bukan kembali untuk Pak Dejarwo, Pak. Bu. Suropati menatap kedua orang tuanya dengan bergantian. Aku akan menikahi Rini. Untuk kesekian kalinya, Suropati mengejutkan pasangan sepuh itu. Sang ibu memegangi lengan Suropati dengan mata berkaca-kaca. Perempuan itu tak tahu harus berkata apa. Rini sepupumu itu, seperti tak ada orang lain saja. Masih banyak anak perempuan dari para kenalanku yang lebih pantas untukmu. Nanti aku carikan. Dengkus Ki Mangun. Suropati hanya membalasnya dengan senyuman tipis yang tampak lelah. Nggak usah, Pak. Tekadku sudah bulat. Aku tetap akan menikahi Rini. Toh, itu juga keinginan Pak Dejarwo. Lebih baik aku menikahi sepupu sendiri ketimbang orang asing. Permisi, Pak, Bu. Aku mau menyiapkan barang-barangku. Suropati masuk ke dalam kamar tanpa mempedulikan kedua orang tuanya yang masih berdiri mematung. Tekadnya sudah bulat. Janti telah mencampakkannya. Ini saatnya ia bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Rini.